Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat. Masih ingat dengan Bu Guru? Nama Bu Guru Ibu Suryani. Bu Guru mengajar tematik kelas 3. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Nah, perhatikan gambar ini. Yang manakah yang termasuk makhluk hidup? Nah, anak-anak, makhluk hidup yang pertama adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa batu, air, tanah, dan angin bukan termasuk makhluk hidup? Ayo, kenapa? Karena batu, air, tanah, dan angin tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ayo anak-anak. Ciri-ciri makhluk hidup bergerak, bernafas, memerlukan makanan, berkembang biak, tumbuh, dan peka terhadap rangsangan. Ayo, setelah Bu Guru sebutkan tadi, siapa yang ingat? Ya, yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Manusia bergerak menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan merayap di dinding. Ikan bergerak menggunakan siripnya. Apakah tumbuhan bergerak? Tumbuhan bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan bergerak menuju cahaya matahari. Sedangkan akar tumbuhan bergerak ke bawah menuju sumber air. Nah, sekarang ciri-ciri makhluk hidup apa lagi anak-anak? Iya. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua bernafas. Kita manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Hewan mamalia, apa saja hewan mamalia? Ayo, ada sapi, ada kambing, ada kucing. Itu bernafas menggunakan paru-paru. Ikan bernafas menggunakan insang. Apakah tumbuhan bernafas? Tentu, tumbuhan bernafas dengan stomata, yaitu mulut daun, dan lentisel, yaitu lubang kecil pada batang. Nah, sekarang selanjutnya, apalagi ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga memerlukan makanan. Manusia memerlukan makanan yang bergizi, yang terkandung dalam 4 sehat, 5 sempurna. Sebagian dari hewan juga memakan rumput. Hewan apa saja yang memakan rumput? Hewan yang memakan rumput, ayo anak-anak sebutkan. Ya, hewan yang memakan rumput, sapi, kerbau, kambing. Nah, selanjutnya ada pertanyaan Bu Guru. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Nah, anak-anak, tumbuhan memerlukan makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan melalui fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan. Di dalam fotosintesis digunakan air. Air didapat dari akar-akar dan karbon dioksida yang didapat dari stomata dan lentisel. Selain air dan karbon dioksida,
juga membutuhkan klorofil, yaitu zat hijau pada daun yang akan menyerap energi dari cahaya matahari sehingga menghasilkan oksigen yang dapat dihirup oleh manusia untuk bernafas. Nah, apalagi ciri-ciri makhluk hidup anak-anak? Selanjutnya, makhluk hidup adalah apalagi ciri-cirinya? Ya, ciri-ciri keempat, berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan berkembang biak dengan cara beranak dan bertelur. Contoh hewan apa yang berkembang biak dengan cara beranak? Ya, sapi, kambing, kucing. Dan hewan apa yang berkembang biak dengan cara bertelur? Iya, yaitu ayam, burung, ikan. Selanjutnya apa lagi ciri-ciri makhluk hidup? Apa ya? Iya, yang kelima adalah tumbuh. Tumbuh berarti bertambah. Apanya bertambah? Tingginya, apalagi beratnya. Nah, sekarang manusia mempunyai proses pertumbuhan. Apa? Bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Selanjutnya, daur hidup ayam. Ada yang tahu ayam berasal dari mana? Iya, ayam berasal dari telur. Telur lalu menetas. Setelah menetas, lalu menjadi anak ayam. Anak ayam berubah menjadi ayam dewasa. Lalu ada pertumbuhan sapi, yaitu melalui prosesnya menjadi bayi sapi, anak sapi, dan sapi dewasa. Ya, jadi pertumbuhan sapi dimulai dari bayi sapi, anak sapi, dan sapi dewasa. Selanjutnya, proses pertumbuhan pada tanaman. Contohnya, tanaman kecambah. Tanaman kecambah dimulai dari biji, kecambah, tanaman muda, dan tanaman dewasa. Nah, coba apa lagi ciri-ciri makhluk hidup? Ayo diingat-ingat. Iya, benar. Peka terhadap rangsangan. Pernahkah kamu melihat matahari? Pasti mata kamu akan berkedip karena silau. Aduh, aku silau Bu Guru. Ya, karena ada rangsangan. Pernah melihat kaki seribu? Iya, kaki seribu jika kamu sentuh maka dia akan menggulungkan badannya. Nah, kalau pada tumbuhan putri malu, ada yang pernah lihat? Kalau putri malu disentuh, dia akan menutup. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan dari Bu Guru. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.